Malam ini kita kedatangan tamu spesial banget, Mon. Spesial Banget. Gila. Super spesial. Yang biasanya di belakang layar, kita hadirkan untuk kalian malam ini di depan layar. Selamat malam, Bapak kameraman Arsenal. Iya, selamat malam. Selamat malam. Gimana Bakso boraknya? Kan ini diedit suaranya nanti. Jadi kita pada malam ini mau, kan banyak nih yang bertanya di sosmednya Porosalang nanya, gimana tuh nasib kameraman Arsenal? Bahkan ada nggak sabar nunggu preview video yang barunya Porosalang untuk mengetahui pendapat kameraman Arsenal. Majuan dikit dong, majuan dikit. Sebelum dia ngomong, gue mau nyanyi North London Forever. Gimana lagunya? Kemarin kayaknya episode kemarin lu nyanyi dah. Aduh. London. Lu tau gak kemarin pas waktu mau nobar? Sini Bang Pet, di lift barengan sama gua kan. Apaan? Gua ajarin lu ngechat No London Forever. Oke, pertanyaannya tadi, gimana nih perasaan kameramen Arsenal setelah pertandingan tadi malam? Rasanya kesel, palingan video abis ini gua hapus nih. Kalau nggak tayang nih. Tadi tonton dong sama mereka. Jawabannya. Berarti kalau ini tayang, dia ini ya nggak berani sama Nggak. Tapi pertanyaannya yang paling penting. Menurut lu, tadi malam pertandingannya gimana? Itu yang secara ringkas saja. Nanti kan kita lebih mendalam di episode ini. Ya emang Arsenal layak kalah sih. Yang bener Iya, loh. Bang. Orang menguasai pertandingan. Iya, emang layak kalah. 60% loh. Iya, possession. tapi 78 di babak pertama. Udahlah jelek pokoknya lah. Oke, satu lagi pertanyaan. Pemain terbaik lu pada malam itu siapa? Kagak ada, jelek semua. Ampas lu. Jadi udah ada lagi mau pesan-pesan yang mau disampaikan kepada warga Poras? Ya paling kayak biasa, semangat ya MU. Ya, mantap. Kalau kemarin kita udah sempat tagarkan Live the Red Devils Dream yang akan diberangkatkan di tanggal 5 Februari untuk nonton di laga di Old Trafford, laga home lawan Spurs. Kali ini kita punya program baru, 3M namanya, dengan tagline Journey of the Long Way Home. Itu kemana aja? Itu ke Manchester, ke Medina, dan ke Mekah. Jatuhnya gini aja. Lu tahu kan yang jersey baju yang tulisannya Mekah, Medina, Manchester? This is the program. Oke. Itu programnya kita akan mulai dari tanggal 7 sampai 20 Oktober. Kalau kalian mau daftar dari sekarang, silahkan cek Instagramnya Porosalang dan Renjana Travel. Itu kalian bisa booking untuk per paxnya. Booking ya, itu 1 juta aja. Tapi dan lu bisa melakukan pembayaran bertahap, cicilan. Kan itu berangkatnya di bulan Oktober ya. Jadi lu punya waktu yang banyak nih untuk melakukan cicilan per bulan untuk berangkat ke Mekah, Madinah, lalu ke Manchester. Ya. Nah, itu juga disediakan untuk payment pertama. Kalau misalnya kalian mau langsung nih, yakin mau berangkat, itu kalian bisa nebus dengan harga 4 juta per pax. Nah, itu pun juga bisa dicicil. Selanjutnya, itu gue bisa bilang ini semua includes ya. Itu semua pembayaran itu includes dengan UK visa UK. Terus dan yang UK visa lu tuh kalau nggak approve, ya itu tergantung dari embassy-nya ya nggak sih? Nggak, kalau nggak di approve itu nanti kayaknya ada reimbursement balik kok dalam dananya. Terus itu juga termasuk buat visa untuk Saudi Arabia, terus sama full service ride dari Jakarta, Jeddah, Manchester atau London, terus ke Jakarta. Buat hotelnya sendiri 3 sampai hotel bintang 4 lah. Terus rinciannya 2 malam di Mekah, 2 malam di Madinah. Gue belum hafal nih, maaf ya. 3 malam di Manchester atau 3 malam di London, ya antara dua itu. Lalu ada airport transfers, termasuk juga biaya kereta cepat dari Mekah ke Madinah, kereta dari Manchester ke Manchester atau London, dan juga mandatory umroh. Jadi umrohnya udah jelas, selama di Mekahnya itu ada umroh. Ditambah lagi ada kalian tuh dapat namanya mutawif. Emang mutawif apa? Emang mutawif? Guide. Guide itu spiritual companion. Lu masih bisa lo buat login lagi ya. Oke. Sama ya itulah. Ya. Jadi nanti buat lengkapnya kita akan terus promoin
trip ini 3M, ingat ya. Madinah, Mekah, Medina, Manchester. Oke, Masya itu dari Poros Salang dan Renjana Travel. Oke. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick Tarigan dan Raymond Arteta. Mikel Raymond. Jadi Merino dong. enggak dong. Nah itu pertanyaan yang tadi sebenarnya. Siapa pemain Arsenal yang paling bagus kemarin? Ya Merino. itu man of the match itu. Kayaknya dia kesel banget ya sama Arteta. Hashtag nggak nih? Hashtag nggak nih? Ini di latar belakang kita sengaja, mohon maaf kita nggak tunjukkan karena daripada kita kena ban lah kan. Tapi kita begitu datang tadi, gue minta untuk diputar ulang pertandingan tadi malam biar kameramen Arsenal juga melihat pertandingan tersebut dan kita juga lebih refresh ya, Jadi ada insiden-insiden yang mungkin kita lupa. Jadi hari Seninnya, penutupan hari Senin ini indah buat kita. Kalau kameramen Arsenal sih tadi curhat, Bang tolonglah Bang, cukup dong dibulinya Bang. Gua Kita nggak ngebully. Dari hari ini gue di kantor juga udah dibuliin terus Bang. Kita tuh nggak pernah ngebully fans Arsenal. Fans Arsenal yang ngebully kita. Paprot juga katanya ngebully. Paprot loh, orangnya yang paling kalem, nggak mungkin ngebully. Enggak. Ngada-ngada ini di kantor katanya Pak Prot ngebully, nggak ada. Tapi gimana nih Pet, menurut lo pertandingan semalam Pet? Kalau menurut gue Mon, pertandingan semalam Sebenarnya banyak yang mau dibahas nih. iya panjang. Iya, panjang. Nggak, tapi sebelum masuk ke sana Mon, Nah, gue cuman apresiasi sebesar-besarnya sama kepada Roy Keane, Gary Neville. Paul Scholes. Enggak, ini beda. Kemarin di Sky Sports soalnya, Patrick Vieira dan Micah Richards. Ngomong apa sih? Omongan mereka benar semua, tumben benar semua. Oke. Ya, tuh. Ya benar dalam versi satu sisi ya. Karena salah satu poin yang nanti mungkin juga kita akan bahas adalah the future of Michael Carrick yang dibahas mereka. Oh iya. Roy Keane mengatakan, Itu yang penting kita bahas. Roy Keane sih mengatakan, gua nggak setuju gitu loh. Apa yang dimasukkan Roy Keane nanti kita bahas. Oke. Tapi untuk memulainya, kita akan mengingatkan dulu kepada semua teman-teman, termasuk yang komentar ya di Poros Salang. Gua tahu lu datang komen dulu di Poros Salang, udah gitu cabut ya kan. Jadi gua jawab aja dulu. Emang komen apa sih? Ada yang komen, ya elah klub lu ini bakal kalah, bakal di humble, ibaratnya di Nah itu mah setiap pertandingan. Iya, Kemarin enggak. City juga gitu. Bukan yang di preview kan ada yang ngomong, ya elah ngalahin City terus lu ngerasa bahwa lu bisa ngalahkan Arsenal. Wah, bla adalah komen gitu kan. Dan gue cuma jawab gini aja. Kalau kita mah selalu humble. Kalau kalian kan udah bikin ke City kan musim lalu, stay humble gitu kan. Sekarang kami yang kembali. Gak bisa. Nah, ya. Kalian tim kecil bro. Bukan temen gua ya itu. Bukan teman lu ya, bukan ya. Oh bukan akun anonim lo, bukan? Bukan anonim bukan. Gak berani ngomong sama bos-bos ya. Gila daripada gue dipecat, mendingan pakai ke akun anonim kata-katain. Aduh. Gak, cuman Tapi benar, kita harus berterima kasih sama Paul Scholes, Oh iya. sama Nicky Butt, sama Roy Keane, orang-orang yang udah underestimate pemain-pemain kita, termasuk Liha Martinez. mungkin itu juga yang dibutuhkan Lika ya. Iya. Bahwa gue butuh nih Harus orang ada lu tendangan, Iya. harus ada tendangan. Lu undermine gue buktiin sama lu. Walaupun kemarin gol bunuh dirinya ya Lika. Sebenarnya sih itu juga bukan gol bunuh diri ya, karena itu refleks dia Ya, mau ngebuang ya, bola ya, nggak kena, deflect ke kakinya si siapa, Gabriel ya yang di depan. Jesus. Timber, Gila. Timber ya. Timber. Emang Jadi Timber ya? menurut gua itu bukan pure bunuh diri sih, karena emang bola liar aja. Ya. Susah kalau bunuh diri itu misalnya lo tackling bola masuk ke gawang. Nah, menurut gue itu bunuh diri. Tapi ya udah dianggap on goal sama FA, tapi ya itu dia membuktikan di menit-menit berikutnya sampai 90+7 luar biasa sih menurut gue, gila. Tar, gue mau cek dulu Ini gue mau statistiknya. standing applause. Untuk Nggak usah ya, applause lah buat Liha Martinez. Oh iya? Bokapnya datang nonton bro. Yoi, heartfelt moment banget jadi, ya.
Gimana ya? Itu away lo. Bokap lo datang nonton away. Gue langsung terenyuh gitu ngelihatnya tuh, buset, Lika langsung nyebrang kan, meluk. Man, this is why I love the Premier League. This is why I love football, man. Sisi kemanusiaannya itu tetap masih ada. Ya itu sama kayak waktu itu dilakukan sama Ronaldo. Terus si David Beckham juga pernah. Intinya Manchester United tuh sistemnya keluarga. Emang pernah ya? Arsenal juga pernah didatengin sama keluarga, enggak kan? Ada lah, Declan Rice siapa? Adeknya, Harry Maguire itu mah. Hah? Logan. Enggak, tapi rata-rata memang klub-klub Inggris memang masih rata-rata ya. rata masih. Tapi ini kan dia Cuma kalau dibilang benua juga orang Argentina, Bro. Nggak, maksud gue tuh kalau misalnya yang namanya Ini kita ngebahas yang ringan-ringan dulu ya. ringan-ringan aja. Nah, abis ini baru Santai, ngata-ngatain. santai. Kasih napas dulu kameramen Arsenal. Sama yang nonton mungkin fans Arsenal nih, Iya, jancu nih. Kalau istilah Mobile Legend, kasih napas dulu. Recall di base-nya Arsenal. Pas banget lagi. Oke. Ya. Ini sekarang udah mulai banyak narasi karena ini udah game kedua dan gue mesti akui permainan Carrick, even Arteta ya, gue nggak bilang Arteta goblok ya, gue nggak bilang Arteta goblok, cuman keputusannya suka kocak aja udah. Tapi, kenapa? Oh, dia yang bilang. Kameramen Arsenal yang bilang Arteta goblok. Tapi menurut gua Arteta udah berhasil membaca permainan Carrick yang ditampilkan Manchester United di ketika City. kita lawan City kemarin. Itu kemarin kita main Arsenal tuh main semi low block tapi sebenarnya mid block. Nah, itu yang bikin menurut gue itu kewalahan. Jadi kemarin kalau nggak salah dia entah 3-6-1 atau 4-5-1 lah. Itu diulang-ulang terus lah tuh Arsenal. Apalagi ketika ngepung United ninggalin 2 back aja di belakang. Tapi satu hal yang lucu, Mon, kemarin gue bilang, dan sempat gue bilang sama lu tuh pas waktu Arsenal lucu lah emang. Iya, Arsenal emang lucu. Nggak, tapi gue sempat bilang sama lu. Gue sempat bilang sama lu pas waktu nobar. Gak apa-apa ya. Itu bakalan sepanjang Satu episode ini. Gue sempat bilang sama lu pas waktu nobar. Dia kocak. Arsenal nggak mau diajak main di tengah. Semua bolanya tuh ke wing. Justru dia mengarahkan bolanya semua ke tengah. Enggak, lu perhatiin deh, tiap kali kita tuh wah itu, ntar lu. Di video barusan gol Bumo. Oh. Nggak, maksud gue kelihatan dari kaca. Maksud gue tuh dia Arsenal itu nggak mau duel di tengah. Iya. Dan sekalinya mau di duel di tengah ya kejadian Zubimendi. Sebenarnya itu gue ngelihatnya Arteta emang ngelihat ada kelemahan di sisi wing back kita. Itu Dalot kalau lo kemarin perhatiin bener-bener dieksploitasi. Ya, Nah, itu kata-katanya dieksploitasi. Bahkan ketika bola diarahkan ke kanan, mereka tuh berusaha banget menghindari Liha sebenarnya. Mereka tuh mau mengeksposi Luke Shaw, tapi kayaknya itu udah di counter sama Carrick ya. Jadi kemanapun Luke Shaw ada, di situ ada Liha. Itu yang gue suka. Jadi Harry Maguire juga nggak ninggalin posisinya terlalu jauh. Dan Dalo juga begitu. Ketika Dalo ke expose, itu selalu ada Casemiro di sana. Jadi selalu ada second ball. Bahkan Maino juga nempel Casemiro kemana-mana. Jadi ini kayak di mana ada Dalo, di situ ada Casemiro, di mana ada Casemiro, di situ ada Maino. Bruno juga pasti dekat-dekat. Jadi kayak kalau gua ngelihat sebenarnya yang dilakukan sama Arsenal itu kayak dia nambah pemain untuk mengungguli jumlah pemain. Itu standar ya, biasa dilakukan sama sepak bola modern sekarang. Tapi yang terjadi kemarin ketika Arsenal mau coba kurung 2-3 pemain United, semuanya ngikut. Even Dorgu ketarik juga akhirnya ke tengah. Jadi gua ngelihat capek nontonnya di babak pertama tuh, kayak sama-sama ngeraba gimana sih caranya buat mecahin kita tuh bisa unggul jumlah orang, kita bisa menang passing sampai ke kotak penalti gitu. Ya, untuk ngerangkum omongan lu nih, Mon, sebenarnya ada satu kalimat Michael Carrick kemarin di interviewnya. Whatever the system that we play for each other. Itu yang gue bilang benar. Jadi intinya kita mau main sistem apa aja, ya udah main untuk kita satu sama lain. Jadi ya kayak lu bilang, Casemiro kemana, ya udah di belakang lu tuh pasti udah ada yang nge-backup. Yang belakang yang nge-backup ini udah ada yang nge-backup lagi. Bener. Jadi
basically kalau gue bilang dari menit pertama kita itu udah high pressing, kerja keras. Itu yang balik lagi, bukan kita pengacara Ruben Amorim, itu yang kita dapetin itu dari Amorim. Itu yang udah terlatih sebenarnya. Bahwa Jadi lo harus kerja keras. Iya, menurut gue itu bukan sesuatu yang kayak oke, taktik kita begini ya. Itu udah bawaan mereka ketika mereka ada bareng-bareng di lapangan gitu. Dan itu juga menjawab sebenarnya kenapa Mazraoui nggak turun kemarin. Ya. Oh, kenapa menurut? Mazraoui nggak diturunin dari awal dari karena awal. gue kan berharapnya Ya. Nus kan yang main kan. Satu, mungkin dia masih hari ketiga itu. Dia balik dari AFCON. Entah hari ketiga, entah hari keempat. Dan kedua, dia mungkin udah cukup berlatih. Tapi yang udah lebih kenal deket sistem defensif 4-5-1 dan sebagainya itu ya Dalo sebenarnya. Kalau lo naro Nus ke sana, mungkin akan berkurang strategi serangnya Carrick. Jadi mungkin itu salah satu alasan karena juga si Nus belum cukup waktu buat adaptasi taktiknya Carrick gitu. Jadi menurut gue ini sistem yang berbeda, tapi pembawaan pemain emang udah kayak begitu gitu loh. Ditambah saling lagi, backup. Ditambah lagi Michael Carrick juga kan mengatakan tuh bahwa banyak yang wartawan nanyakan apa yang ditanam, apakah ini DNA Manchester United apa segalanya. Carrick menjawab tuh. Carrick menjawabnya dengan simpel aja. Yang saya lakukan adalah menumbuhkan kebiasaan rasa baru. Percaya diri juga. Bukan, kebiasaan baru. Disiplin. Yang saya mau tumbuhkan adalah your everyday kebiasaan aja, kebiasaan lu sehari-hari dalam pertandingan. Jadi kebiasaan untuk saling nutup, kebiasaan untuk lari, kebiasaan untuk kerja. Karena DNA United itu menurut definisi kepada Carrick adalah saling disiplin. backup, disiplin ya. Itu salah yang satu dilakukan DNA-nya. Ferguson dulu. Nah makanya kalau yang gue tangkap dari apa yang interview Michael Carrick, gue rangkum singkat aja ya, karena lumayan juga panjang. Dan pertanyaannya sebenarnya muter-muter tentang masa depan dia juga akhirnya ujung-ujungnya. Ya, media lah, nyari-nyari kesempatan di mana kan. Nyari celah. Kalau yang gue tangkap di situ, ya tujuan utama Carrick itu adalah gue bukan mau membentuk sebuah sistem yang kayak mana. Gue cuma memainkan apa yang gue tahu tentang Manchester United. Ya ini ya udah. Kita itu mulai lagi dengan disiplin, main untuk satu sama lain. Itu udah. Bermain dengan tempo yang cepat, we attack, kita pressing high, kita disiplin dalam bekerja. That's it. Nggak ada yang maksudnya yang embel-embel yang lain-lainnya. Nah, kalau berdasarkan omongan Hargreaves, dia di interview bareng sama Michael Owen. Hargreaves itu ada satu poin yang Hargreaves itu Sky Sport juga ya? Enggak, beda. Gue lupa. Bain kalau nggak salah, lupa lah gue. Pokoknya. Oh ya Bain kalau nggak salah ya. Michael Owen sama Hargreaves tuh yang diundang. Gue satu yang kata-kata Hargreaves yang gue senang. They went back to basic. Rooney juga mengatakan itu di Sky Sport. They went back to basic. Lanjut aja terus. They went back to basic yang mereka tahu. Ya 4-4-2 itu bukan sesuatu yang formasi yang mewah atau gimana. Itu bahkan bisa dibilang udah ketinggalan zaman. Tapi they went back to basic. Mereka kembali ke basicnya mereka yang mereka kenal. Dan mereka bermain lepas dengan permainan yang standar itu. Tunggu, jangan disambung-sambungin sama Amorim ya. Amorim nggak tahu apa-apa soal DNA MU. Aduh. Bukan. Lu kalau masih ngomong kayak gitu, bolak-balik gue bilang lu goblok udah. Nggak ada urusannya dengan itu. Basicnya adalah ya udah. Michael Carrick nggak akan memainkan caranya Amorim, itu udah jelas. Dia akan memainkan caranya dia. Cuman Michael Carrick pun bukan formasi 4-4-2 aja yang dia bisa. Dia bisa ya kayak beberapa episode kan Emon juga udah menjelaskan tuh dia pernah memainkan yang ini jumlah berapa kali main bahkan udah dijelaskan sama Emon. Jadi dasarnya itu adalah Michael Carrick memainkan dengan saat ini apa yang nyaman bagi timnya. Sebenarnya di satu sisi kita di Porsalang, gue khususnya mengatakan gue nggak mau lagi yang namanya player dimanjain. Ya udah lu coba disiplin dengan apa yang dimauin manajer. Tapi dalam kondisi ini kan dia interim nih. Dan dia dituntut untuk menghasilkan hasil yang positif. Ujian pertamanya adalah City, ujian keduanya adalah Arsenal. Ya wajar kalau dia mengatakan, ya udah lu nyamannya main apa nih kita? Ya itu yang dibikin. Dan itu yang membuat Rooney juga mengatakan di podcastnya di Sky atau di mana itu, mengatakan bahwa the players seems more happy. Bahkan Rooney dengan Carrick itu WhatsAppan ternyata. Rooney itu nanya, gimana pemain saat ini? Carrick itu menjawab, mereka tuh berlatih banget, bagus banget. Kerja kerasnya udah tertanam gitu. Iya. Bahkan gue berpikir untuk menghentikan latihan cepat supaya nggak
nggak ngebotolin Bagus, gitu. nanti gue bahas. Tapi menurut Carrick, menurut Rooney, yang dilakukan Carrick ini adalah ya udah pemain-pemain ini dibikin nyaman dengan posisinya mereka masing-masing dulu. Sampai nanti ada waktu untuk mereka itu bisa bermain dengan gaya mungkin yang diinginkan Carrick. Untuk saat ini ya udah, whatever makes you happy dulu. Itu yang gue bilang, kita bukan pengacara Amorim. Enggak. Tapi memang keras kepalanya Amorim ada ketika dia mencoba menerapkan sistemnya. Ya. Itu semua pemain di-push untuk bisa kalau gue bilang bahasa simpelnya tuh fleksibel. Lu nggak boleh lagi lu favorit di mana gitu, tapi lu harus bisa fleksibel. Dan mungkin itu jadi kalau gue bilang backfire, bukan jadi jelek dia, tapi memang kita ngelihatnya kayaknya nggak works nih 3 back. Kenapa? Karena mereka memang sebenarnya nggak favorit, apa sih bahasanya? Ya nggak nyaman. Nggak gitu. nyaman, betul. Mereka tuh nggak nyaman sebenarnya. Tapi dengan sistem diterapkan itu, lo harus kerja keras dalam artian lo harus bisa fleksibel di posisi apapun. Nggak usah ngomongin sepak bola, basket, volley, lo harus bisa di semua posisi, bener dong? Yeah. Bukan berarti lo wingback lo nggak bisa nyerang, bukan berarti lo winger lo nggak bisa bertahan. Sesimpel itu. Bukan berarti lo pemain tengah, central midfielder, lo nggak bisa jadi defender dan lo nggak bisa jadi attacking. Itu yang diterapkan sama Amorim. Dan menurut gua bukan jadi chaos, tapi kadang pemain jadi miskonsepsi karena menurut mereka ketika mereka bermain di posisinya, oke nih, mereka lupa bahwa apa yang dilakukan di sistemnya Amorim itu harus lebih fleksibel. Jadi kadang ada miss di sana yang akhirnya permainan berjalan stagnan. Tapi kemarin kalau lo ngelihat, sebenarnya kita jadi pelan. Itu yang gue bilang, ini pertandingan kedua, orang sekelas Arteta, gue nggak bilang Arteta tuh pelatih bagus sampai sekarang. Memang. Tapi dia punya ide yang menurut gue di beberapa pertandingan brilian. Kalau nggak dia nggak mungkin dong di Champions menang terus, di Liga di nomor 1 ya kan. Cuman kemarin dia dengan sukses bisa ngebaca pergerakan pemain yang dilakukan waktu lawan City. Dan menurut gua mungkin ke depan kalau kita ketemu City lagi nggak segampang kemarin, ya kan? Pep nggak bakalan bodoh dia bikin 4-1-4-1 lagi, dan dia nggak bakalan bodoh dia bikin mid block lagi. Mungkin dia akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan sama Arteta. Semua manajer pasti akan niru. Oh, mati nih kayaknya kalau dipenuhin di tengah 6-5 pemain, terus ketika MU nyerang bikin low block gitu. Cuman yang gue suka sekarang itulah yang dibawa sama Amorim kemarin, yang sudah mereka latih itu dari kemarin, mereka bisa fleksibel. Jadi ketika nyerang yang nggak begitu terus. Lu nonton waktu zamannya Ten Hag, kalau udah mentok, udah bola muter-muter balik ke belakang, muter-muter Ten balik Hag ke belakang. bikin zaman-zaman sakit kepala gua sebenarnya. Jadi nggak ada yang perubahan, tapi ketika di zaman sistemnya Amorim, mereka bisa berubah. Mereka bisa tarik bola mundur dan ngerubah formasi, dan ngerubah sistem serang, ngerubah sistem defensif, semua saling backup. Nah, ketika Carrick udah naruh, oke, posisi lo di sini. Yang gua suka, sekarang kita punya plan A, plan B, plan C. Ini yang baru kelihatan sama gue ya. Gua nggak tahu dia punya game plan apa lagi, tapi kalau lu sadar, saat ini Dorgu tuh udah jadi penyerang. Totally jadi penyerang. Dan dia sama baiknya ketika bertahan. Nah, fun fact. Tackling dia berhasil semua loh. Fun fact tentang itu, Minpor udah ngeposting di Twitternya Por Salang. Minpor tuh nulisnya gini, yang dulu mengubah Patrick Dorgu menjadi wingback, dosa lu gede katanya. Karena ternyata Patrick Dorgu memulai karirnya itu sebagai striker. Oh gitu. Oh, gue malah nggak tahu tuh. Ya itu postingan dari Minpor tadi. Oh, oke. Wah, mantap juga. Yang mengubah Patrick Dorgu jadi wingback, dosa lu gede katanya. Karena ternyata cuman yang gue tahu dia emang winger striker. sih, bukan emang pure striker. Iya. Oh. Nah makanya masa mudanya kali. Masa mudanya. Oh, Nggak, maksudnya lah sekarang kayak juga masih muda. Enggak, maksudnya U16 ya U16 ke bawah Maksudnya, lah. mungkin waktu itu klub di mana dia berada, mungkin waktu itu butuhnya wingback. Ya udah nih Ya anak sama masih kayak bisa ini wingback. dong, si siapa dulu, Sol Campbell. Ya sama kayak Sol Campbell kan dulu striker, sama jadi kayak back. Jack O'Shea, sama kayak Michael Carrick, Carrick kan emang bukan, di tengah. McTominay kan Iya. tadinya striker kan? Jadi intinya sekarang udah ada plan yang menurut gua Carrick bisa lakukan sama
yang kita nggak tahu sama siapa aja. Saat ini yang udah kelihatan banget itu Dorgu dan Cunha. Siapa yang sangka Cunha dengan ability dia yang terbiasa untuk take ons, itu gue seneng banget kemarin ketika dia masukin Cunha di menit-menit akhir, karena itu yang kita butuhkan. Ini orang yang bisa narik semua pemain lawan dan dia bisa bawa bola tanpa kerebut kecuali dia dilanggar. Itu yang kita butuhin, buang-buang waktu. Nah ini kan game plan kan. Ketika semua sibuk buat gimana cara kita bertahan dan gimana cara kita pecahin pertahanan lawan. Kita harus bisa sampai depan. Urusan gol nanti gitu. Game plan yang lain. Tapi ketika Cunha solo run sendiri, di situ ada Bruno, lega gue kayak, wah ini nih game plan yang kita butuhin ketika kita di menit-menit akhir kita lagi unggul, gimana caranya supaya kita nggak kesusul, nggak seri atau bahkan bobol. Dan berapa kali kan kejadian di zamannya Amorim kayak gitu kan, kita malah kebalap dan kalah akhirnya. Nah ini kan game plan lain. Cunha adalah pemain yang penting. Gue belum lihat ini di Sesko, gue belum lihat ini di Mason Mount dan Zerzi, yang mungkin menurut gue sampai sekarang tuh anak juga belum ke-unlock ya. Dia apa nih yang dia bisa lakukan buat sistemnya Michael Carrick. Jadi gue agak lega. Cuman yang jadi perhatian gue adalah Arteta udah melakukan ini di game kedua. Game ketiga kita lawan Fulham. Game keempat kita lawan Tottenham Hotspur. Terus berikutnya Everton yang menurut gue juga garang di tengah. Kalau kita bisa bertahan sampai paling nggak di Everton ya, itu udah game kelima ya. Kita udah bertahan sampai Everton, gue yakin kedepannya kita aman. Karena lu udah ngomong ini ya. Mohon maaf nih kameraman Arsenal. Kenapa? Enggak, ini kenyataan. Kalau matematika sepak bolanya, kalau Arsenal kalah 5 kali total sisa musim ini, udah pasti nggak juara. Iya. Ya. Dia kalah dua kali pun City udah pasti akan nyusul. 5 kali udah pasti nggak juara. Iya. Dah, itu aja dulu. City cuma butuh 3 kali aja. Iya. Kalau MU, walaupun ini susah banget. MU bisa memenangkan sisa pertandingan. Sebelum lo lanjut, gue masih tetap kayak hilangin pikiran lo MU akan jadi juara musim ini. Iya. Jadi gila lo nanti. Iya benar. Makanya gue bilang sama lo. Kalem aja. Cuman gini. Kan dia bilang 5 pertandingan aja nih. Ya. Artinya kalau 5 pertandingan terus kita menang nih. Artinya sweep bulan Januari. Ya, sweep kita bisa survive dari kata-kata new manager bounce, dari kata-kata honeymoon period. Ya, berarti kan kalau sampai game kelima ya. Intinya kan berarti kita sweepnya Januari dan mid Februari kan. Iya, mid Februari. Sampai ke mid Februari. Dan kalau sementara di jadwal yang sama itu Arsenal harus berhadapan dengan City. Gue cek lawan dia itu yang lawan Mamat Al-Khatiri. Ya. Khairat Almaty Champions League lawan Leeds, Chelsea, Sunderland, Arsenal. Brentford. Ya, ada. Sunderland walaupun akan jadi pertandingan berat buat Arsenal, gue yakin Arsenal pokoknya game kelima dia tuh Derby London, abis Spurs, Chelsea. Itu wah berat sih itu. City coba lihat. City itu masih panjang dia, panjang. City apa 5 pertandingan berikutnya? City 5 pertandingan berikutnya itu jangan lupa Arsenal masih bertahan di FA Cup sama Carabao ya. Kan mereka mau quadruple katanya. Luar biasa. Terakhir kali kalau gua bilang dari sekarang nih kalau Arteta denger korbanin salah 2 jangan salah 1. Kalau lu mau jadi juara Liga Inggris korbanin salah 2, udah itu aja. Udah lu fokus aja ke Champions League. Nih, City juga berat sebenarnya. Ini gila sih City, lebih gila lagi. Lawan Galatasaray, lawan Tottenham Hotspur, Newcastle lagi jatuh tapi gue bilang minggu keempat mereka bakalan bounce back. Lawan Liverpool. Ini sama-sama berat yang sebenarnya. tim-tim Premier League-nya aja. Iya itu. Liverpool, Spurs, terus Fulham sama Newcastle. Nah, tiba-tiba yang juara Aston Villa. Berat. Nah, menurut gua malah chancesnya ini kejadian sama kayak waktu Leicester juara. Tahu nggak yang mau gue bilang? Yang di atas bunuh-bunuhan. Yang gue mau sampein apa? Bisa jadi ini mereka yang bunuh-bunuhan semua kan. Yeah. Yang juara Aston Villa. Unai Emery lenggang kangkung.
Tahu nggak nanti yang runner up-nya siapa? Siapa? Tonton kita Iya. aja. Wah itu adalah kocak, serius. komedi terbesar di dunia sepak bola musim ini sepanjang masa. Karena itu dengan catatan kayak kalau lu bilang ya, 5 pertandingan ke depan ini kita menang-menang terus. Iya, iya. Itu menurut gua buat untuk menghindari stigma new manager bounce yang kata orang-orang. Honeyman Makanya kalau kita menang 5 pertandingan yang depan ini, walaupun jangan kalian mengatakan di komentar, alah paling besok lawan udah kalah. Iya. Itu udah pasti lah. Gue sih kalau MU ketemu tim gede pasti all out mainnya. Iya. Lawan tim justru kalau menurut ujiannya menurut kita ya besok Fulham kan gitu. Fulham sama Spurs bisa lah. Ya Spurs Enggak juga sih, enggak juga ya. Spurs kecil. Fulham sama Everton sih menurut gue itu bahaya. Kalau lu bisa menang lawan itu baru. Nah, kalau misalnya yang kayak kata Emon, 5 pertandingan berikutnya kita menang-menang terus. Ya ini udah sah Simon. Bisa-bisa mereka yang di atas tuh budu-buduan. Kita nggak ada pemain baru loh. Ya, Aston Villa nyelip ke atas. Toto runner-up-nya ya piala runner-up juga nggak dapet deh Arsenal. Terus nanti alasan harusnya kamera ke muka dia nih. Iya, harusnya gini. Anjing bener. Oke, siap. Enggak, dia baru ngeliat Dorgu bikin gol. Enggak, cuman gila sih Dorgu, gila. Pemain yang gue dari honest with you guys. Kemarin juga di nobar gue udah sempat bilang, kalau nih menggila ya, ini fairy tale aja. MU bisa memenangkan sisa pertandingannya. Katakanlah dia mungkin kalah 1 atau beberapa draw ya. It's not impossible, guys. Yeah. 21 is coming, it's not impossible. Adidas. Iya, it's not impossible. Dan apalagi nothing is impossible. Apalagi Arsenal dan City itu memang harus bunuh-bunuhan, dia harus memilih mau fokus di mana kita. Champions League. Itu yang gue bilang, kalau misalnya Aston Villa memang bisa. Ujiannya Aston Villa sih sebenarnya. Kalau Aston Villa juga bisa konsisten, mereka itu akan pada akhirnya nanti 3-4 pertandingan terakhir Premier League. Ya udah deh, kita fokus di Champions League deh. Gua ada ini nih. Gua ada teori konspirasi nih. Ini baru diomongin di channelnya Manchester United. Apa itu? Kan sampai sekarang Ruben Amorim, even staffnya nggak ada yang bilang terima kasih segala macem. Ada satu orang. Ada Fernandes. Ya. Bahkan pelatih fisiknya aja masih di Manchester United karena alasan telat masuk. Intinya Ruben Amorim sama Manchester United itu belum Ruben Amorim belum secara eksplisit bilang thank you for lalalali gitu. Dan nggak mesti juga Simon. Nggak mesti juga. Ntar dulu makanya. Teori konspirasi gua adalah ini sudah diomongin di level C, level chief lah, level atas ya. Kalau kita ganti manajer biar pemain semangat lagi, paling nggak sampai akhir musim Ruben Amorim kita tarik lagi. Jadi Carrick sama Ruben Amorim. Gila mah itu. Itu teori tolol sih. Tapi sampai sekarang dia kayak kan lu berhasil merubah anak-anak ini. Memang lu kecewa tapi masa nggak ada ucapan sedikit pun buat fans kan gitu. Banyak lo yang mengidolakan lu. Mungkin termasuk gua. Feeling gua Ruben Amorim ke PSG. Hah? Ya karena udah nggak ada Luis Enrique ya. Feeling gua ya. Tapi malah gantiin Crystal Palace mampus. Glasner nggak ada nih. Ya makanya yang dulu bilang lu juga kan termasuk yang pengen Oliver Glasner. Bukan ya? Nah pokoknya awal-awal doang, cuman makin kesini gue ngeliat lah kok dia nggak konsisten. Sebenarnya bagi gue nama-nama besar yang dulu kalian teriak-teriakin lah, Oliver Glasner, Thomas Frank, ini semua berguguran men. Kalau yang paling pantas menurut gue ya masih Andoni Iraola sih. Andoni atau ya itu masih tetap Edin Terzic sih. Enggak lah. Nah, kalau nggak Xabi Alonso. Cuman melipir dikit. Cuman ini udah kemana-mana ya. Makanya makin melipir lagi nih gua. Gua cuma mau titip pesan aja buat teman-teman, sahabat-sahabat gua yang Liverpool FC. Dan yakin nih, Xabi Alonso lagi nganggur loh. Iya. Tapi gua baca rumor katanya Liverpool udah mulai ada kedekatan. Iya dong. Enggak, karena gini, gue bukan bilang apa-apa, gue juga nggak suka yang namanya out manager ya. Cuman, ya sorry to say, Slot udah dikasih duit sebanyak itu, tapi lu malah mundur,
di musim berikutnya gagal lo langsung cut tuh, wah. Dan memang Liverpool nggak Gila punya sejarah memecat pelatih yang membawa juara Premier League-nya. Cuman itu gila sih. sometimes kita yang balik lagi ke omongan Jurgen Klopp. Iya. Sometimes masa lalu itu harus dibuang, tradisi itu harus dibuang untuk membuat tradisi baru. Ya kalau memang harus juga pecat manajer ya pecat aja. Jurgen Klopp nggak mau disaingin dah. Kalau terus-terusan, dia dapat 2-1. Dan by the way, sebenarnya Arne Slot juara yang ke-20 kemarin itu Liverpool itu kan pakai skuadnya Jurgen Klopp. Justru dia pakai slot pakai skuadnya sendiri dia. berantakan. Iya, udah mahal-mahal beli. Ya oke lah, ada insiden, ada pemain yang meninggal, terus bagi gue yang paling bodoh adalah melepas Luis ke Bayern Munich, karena ini adalah pemain kuncian lu sebenarnya, lu buang. Itu gue setuju sih. Jadi Ngomong-ngomong, kenapa kita jadi ngomongin Liverpool? Baliklah ke Arsenal, belum ngebully dia. Tapi ini lagi nyambung omongan Patrick soal pemain ya, update pemain. Ini gue tertarik dengan rumor-rumor yang beredar, terus banyak juga bang bahas transfer dong, masa nggak ada sama sekali. Betul, memang nggak ada sama sekali sampai sekarang. Tapi beberapa media yang bisa dipercaya, mungkin ini wartawan yang udah nggak disuka sama fans, tapi omongannya masih valid. Apa? Kayak Lovers, terus yang belum keluar dari mereka secara eksplisit ya si Ornstein sama Romano belum ada, tapi kelihatannya Manchester United memang nyari tambahan pemain bertahan. Yang sekarang lagi kuat tuh si Murillo-nya Nottingham Forest. Kenapa? Karena harganya murah. Dua, dia bisa di dua posisi yang menurut gua dia bisa main center back dan dia bisa defender midfielder yang which is itu kebutuhan kita sekarang. Kemarin tuh kalau lo lihat, yang kayak gue sering bilang, Carrick tuh dia pemain tengah, dia punya visi bermain, dia punya visi ngatur lini tengah. Jadi ketika kita kena mid block, kita nyerang, balik kita yang mid block karena rapet kan, dan itu ciri khasnya Carrick banget lah. Itu kalau lo lihat pertandingan Boro kayak gitu. Nah, itu kalau Carrick melanjutin jadi manajer. Iya. Cuman gini, menurut gua, kemarin tuh yang justru mungkin dia banyak beberapa momen yang dia bisa rebut bola dan dia bisa punya dia bikin passing krusial ya. Dia bikin passing krusial makanya Bruno bisa bebas. Itu Maino. Ketika berhadapan dengan tim sekelas Arsenal ya, gue bilang sekelas Arsenal dengan manajer yang Arteta yang kadang-kadang kocak ini, menurut gue harus ada plan B yang lo harus cepat switch nih, nggak bisa lo biarin. Kalau misalnya itu katakanlah kita lawan tim sekelas City atau Liverpool, yang kita belum ketemu Liverpool kan, yang dia udah bisa baca, oh oke, bisa nih kita neken United nih. Nggak bisa. Gitu. Liverpool itu game pertama di bawah Amorim, dia udah kaget, kena second ball mulu kan. Nah besok dia nggak kehadapan Amorim lagi. Kalau gue bilang, salah satu pemecatan Amorim ini berkahnya cuma satu. Ini gue belum selesai nih. Oh sorry, nggak, gue selesaiin ini. Berkahnya adalah di leg kedua, tim-tim yang tadi udah ketemu sama MU, sekarang harus balik lagi reset. Harus dirombak lagi. Bener, tapi itu yang gue bilang, di pertandingan kedua aja kita udah kebaca nih cara bermainnya. Kalau pemain nggak terlatih untuk fleksibel di lapangan, habis sih kalau gue bilang. Apa yang dilakukan Carrick tuh percuma, sia-sia. Pemain pasti udah kalah mental. Nah, plan yang harus dilakukan adalah ketika lo buntu di situ harus ada breaker. Lo nggak bisa lagi ngandelin Casemiro. Kemarin dia tackling telat. Kan ada Ugarte. Itu menarik, nanti gue bahas. Jadi lo harus ada pemain yang bisa langsung gantiin. Dan gue berharap sebenarnya bukan Ugarte, tapi emang pemain yang emang Ugarte tuh kadang gagal loh jadi double pivot. Dia suka salah passing, dia stop ball-nya juga kurang bagus. Gue pengen orang yang bisa jadi breaker, totally breaker, entah Anderson, entah menurut gue pilihan ya Wharton atau pilihan si Murillo ini masuk ke Manchester menurut gue menarik jangka pendek.
ya kan? Jangka pendek bukan jangka panjang, karena gue ngeliat De Ligt mungkin 3 atau 4 pertandingan lagi baru bisa main, dan itu pun nggak bisa langsung nyetel ya kan. Tapi itu kan semua omongan lo ini kalau kita belanja di Januari ini. Kalau kan? kita belanja di Januari. Nah, ini gue lanjut lagi. Jadi paling nggak kalau memang mau nambah dan belum ada rencana untuk memperpanjang nasibnya Carrick di Manchester United, ya Murillo sebenarnya pilihan yang tepat ya. Karena dia bisa cover area di mana sebenarnya kita, yang gue berharap banget dari kemarin sebenarnya Guehi, tapi dia udah ke Manchester City, ya udah pilihan itu jatuh ke Murillo kalau memang bisa ya. Terus tadi lo bahas Ugarte. Menurut gua kenapa mungkin kita nggak ada pembelanjaan lagi? Karena kemarin Carrick nolak peminjaman Ugarte ke Ajax. Jadi ini kan sebenarnya sinyal dari tim kepelatihan. Nggak apa-apa, nggak ada pemain baru gitu. Yang penting pemain gue jangan buang. Iya, pemain yang udah ada sekarang, yang udah dari zaman Amorim kemarin, jangan dibuang dulu. Iya. Ini bisa kok gue olah nih. Contoh, gue bisa buktiin kalau Cunha jadi part of my plan, apalagi Patrick Dorgu gitu, yang masih susah dibikin jadi plan ABC ya, cuman Dalot doang ya kan, karena IQ-nya nggak nyampe. Itu harus gue masukin. Kemarin pas waktu nobar ada istilah gue keluarin. Gue nggak takut sama Arsenal. Gue takut sama Dalot gue bilang. Bikin masalah. Bikin Kemarin masalah. baru mulai aja udah bikin free kick di dekat kotak penalti, itu bahaya banget. Apalagi Arsenal punya set piece yang bagus. Intinya itu, kalau kita ngomongin bursa transfer semuanya masih gelap, tapi ya itu pendapat gua. Mungkin nggak akan ada pembelian sama sekali karena ada penolakan peminjaman Ugarte ke Ajax. Kalian kalau mau beri opini soal pendapat yang tadi gua kemukakan berdua sama Patrick, tulis di kolom komentar ya. Ya. Gitu. Tapi balik lagi ke pertandingan tadi malam. Ya. Ini kita lagi menyaksikan Bruno Fernandes mau ngambil free kick ya. Tadi malam pertandingan berakhir dengan skor akhir Arsenal 3. Salah. Arsenal 2. Kebalak bang. Kebalak. Ini skornya sama kayak terakhir Carrick ketemu mereka. Lo tau nggak kalau ngitung untuk foto kan? Ya 3, 2, udah klik kan gitu. Itulah skornya kemarin ya. Arsenal 2, Man United 3. Oke. Yang menjadi highlight pada pertandingan kemarin adalah 2 kali Arsenal menyatakan MU melakukan handsball. Iya. Ngarepin VAR, ngarepin wasit. Kenapa tidak handsball? Ini gua mau tekankan dulu yang masalah-masalah yang bakal rame. Harry Maguire itu tidak jatuh sebagai handsball karena dia menjatuhkan badan, dan tangan yang terkena bola itu adalah tangan yang untuk menahan Untuk jatuhnya. Tumpuan badan. Jadi itu tidak dihitung handsball. Plus kalau ada fans Arsenal yang mengatakan harusnya itu handsball dong. Perasaan Saliba kalian juga pernah melakukan itu ya, lawan Liverpool. Jadi jangan komen. Lalu yang handsball kedua adalah yang dinyatakan Patrick Dorgu. Lu mau lihat itu replay berapa kali? Dia berusaha menghindari gitu. Tangannya dalam posisi natural ke bawah. Yang kedua, bola nggak pernah ketentu tangannya. Ketentunya lututnya. Apakah ada hokinya golnya? Nggak pinggul, sempat kesentuh pinggul. Ke lutut baru ke pinggulnya. Jadi pinggul ke lutut turun ke bawah. Iya. Jadi jatuhnya. Dan dia menghindari kan? Ya, dan posisi tangannya itu adalah natural, nggak aktif. Jadi itu juga tidak handsball. Apakah golnya itu ada hokinya? Iya, gue juga yakin tuh ada hokinya. Orang dia bilang sendiri, gue di posisi itu yang gue lakukan, kalau gue jadi striker ya gue sikat. Iya, udah. Tinggal masalah itu melenceng atau ke gawang ya. Kalau gol ya bonus buat gue kan gitu. Itu 2 insiden. Iya itu juga jadi masalah ketika tendangan terakhirnya Cunha itu ya, dia nggak bisa gapai. Nah, itu dua insiden itu. Lalu untuk fans MU, jangan teriak-teriak lagi lah, corner FC, apa semua, kerumunan dia. Emang itu cara mainnya Arsenal. Kan udah sama-sama tahu, udah 1 musim, bahkan 2 musim ini mereka main kayak gitu. Karambol. Justru kalau misalnya ada tim yang masih kena dengan jayanya Arsenal itu, ya nggak belajar aja kan gitu. Jadi itu jadi nggak usah kita ya, harambol itu udah tipikalnya Arsenal. Nah, ini goes on into yang mau gue sampein. Kemarin di episode yang kemarin gue bilang
Gua kapan sih lu lihat Arteta di big match? Karena gua nggak nonton semua permainan Arsenal ya. Big match gua tonton. Di big match kapan sih gua nggak pernah lihat Arteta mid game bisa mengubah permainannya. Dan itu terbukti lagi kemarin. Ya sebenarnya yang mau di highlight tuh itu. Iya. Buat apa lu ngeganti semua penyerang di menit 56 Iya, gitu. lu ganti di menit ke 55 Ini kalau ngobrol sama coach udah dianjing-anjingin nih. empat pemain lu masukkan semua penyerang yang istilahnya kalau istilah di sepak bola sana adalah bomb Biasa, squad. Bomb squad lu turunin. Lu mengharapkan menyerang. Yes my friend, lu pengen nyetak gol. I understand. Lu harus memenangkan pertandingan di home. I understand. Tapi problemnya lu pernah mikir nggak Arteta? Yang bertahan siapa? Lah MU kan doyannya counter attack. Iya. Lu nyerang. Tapi sebenarnya berhasil karena itu jadi gol kan. Sebenarnya berhasil. Iya, tapi ada satu kata-kata ya, gue nggak inget siapa yang ngomong. Pokoknya pundit lokal sini lah. Lu ngelawan MU, main terbuka ya kelar lu. Iya. Itu yang didoyani nama MU. MU tuh mah doyan lawan tim-tim yang mau open play gitu loh. Pemain sekarang maksudnya. Iya, enggak, maksudnya sekarang ini MU kan udah terkenal nih. Iya. Ya udah ditambah lagi Carrick ini udah kelihatan waktu lawan Eric City itu juga. kalau gue bilang mastering transisi lah Iya. gitu. Jadi it's a bit funny menurut gua. Nah, itu juga yang statement gua yang di episode kemarin. Carrick nggak bisa mengubah permainan di mid game itu ya itu salah satunya. Hah? Wangi banget. Wangi banget. Nah, ini videonya cewek gue nonton. Gila lu ya Mon ya. Udah gitu. Yang kedua, yang melanjutkan yang poin kedua tadi. Ya Arsenal memang mengandalkan bola-bola mati. Dan itu menjadi ciri khasnya mereka. Tapi menurut gue nih ya Mon ya, menurut keyakinan gue, apakah modal corner dan bola mati ini akan membawa mereka jadi juara? Maaf, tidak. Ya, karena secara open play itu yang gue menang taruhan sama kameraman Arsenal. Iya. Lu sayang, lu punya Gyökeres, lu punya Gabi Jesus, lu punya siapa yang kemarin Madueke. Ya maksudnya lu punya penyerang-penyerang yang menurut gua kualitas mereka bagus. Tapi Enggak, sampah kemarin. ya, justru itu Mon. Iya bang, udah 3 match. Sampah Iya. banget. Gimana gini loh kameraman Itu Arsenal. pemain harusnya harganya 30 juta. Enggak, kalau lebih. gimana? Gue sampai ngeliatin highlight Arsenal ya di video.com. Gue ngeliatin highlight pertandingan Arsenal. Ada satu highlight, gue nggak inget lawan siapa, Liverpool atau lawan siapa. Itu Odegaard pegang bola ya. Gyökeres udah lari. Iya. Tadinya di kanan, terus dia ngambil posisi ke kiri. All Odegaard has to do adalah pas bola itu dimajuin aja, dilajuin. Iya. Nggak akan bisa Arsenal jadi juara kalau model-modelnya itu kayak gitu. Lu punya striker berkualitas tapi lu nggak manfaatin. Eze sama Madueke. Oh iya, Eze juga ada. Eze sama Madueke itu tidak dibuat untuk set piece. Iya, mereka. Itu tidak dibuat untuk set piece. Kalau misalnya set piece bahasanya mungkin bukan set piece ya. Tidak dibuat untuk bola mati. Jadi kasih mereka bola hidup. Iya. Ketika permainan kebuka, kasih mereka bola daerah kayak gitu-gitulah. Dan kalau misalnya ya gua nggak nyerang Arsenalnya, maksudnya bukan mau menyerang mau aja ya. Enggak, gue mau nyerang Arteta, goblok banget. Iya, nah iya, Artetanya mau gue serang. Gua mau ada satu pesan buat Arteta apa enggak? Apa? Stop kecintaan sama 1-2 pemain. Wow. Zubimendi ya. Siapa? Kapten gua sekarang. Odegaard. Odegaard. Nggak, cuman maksud gue gini loh. Nobody wins the Premier League. Ya. Ya, kalau lu cuma mengandalkan corner. Setuju. It's as simple as that. Kemarin, Itu juga ini yang- gua mau niru gaya Emon ini. Itu juga yang pasti Glenn Rice sih. Declan Rice tendang itu sebenarnya set piece kan. Yang bola mati, oper keluar, bola corner, oper keluar, Declan Rice sikat. Dan Lu itu seringnya bayangin jadi ya. gol sebenarnya kan. Lu bayangin ya, total shotnya Arsenal kemarin itu 15 banding 10. Iya. Shot on targetnya 4. Udah? 4, tapi 3 diantaranya itu adalah dari corner. Iya. Oke, this is embarrassing sebenarnya. Iya. Oke, karena dengan lu memiliki Gyökeres, Eze, Madueke, Kacau sih. itu lu parah. Udah gitu, lu golnya yang satu itu dari Merino. Spekulasi kalau gue bilang itu spekulasi. Mikel Merino. Dan Iya. itu pun bola yang dari ini ya, dari Ya bola mati, dari bola mati. Ini sad.
Itu juga yang tadi kan gue kasih contoh, Odegaard nggak mau passing ke Gyökeres. Ada lagi yang sampai kemarin tuh sempat ribut, Gyökeres tuh udah open, nggak dipassing-passing sama Saka. How do you win a football league dengan cara main lu yang seperti ini? Kalau lu cuma mengandalkan sama ada beberapa set kali piece. juga Saka sih siapa Madueke udah free, tapi kayak dia dipaksa buat passing ke dalam. Padahal sebenarnya dia punya posisi buat ngebuka temen-temennya bisa ngebuka jalan buat dia. Tapi strategi yang diterapkan Arteta adalah passing ke dalam buat crossing. Iya, karena Jadi kalau scrimmage di depan kalau gue lihat itu hasil goblok sih. kalau gue lihat hasil pertandingan kemarin, Mon ya, kayaknya di mindsetnya pemain itu adalah winger bawa bola. Correct me if I'm wrong ya, kameraman Arsenal. Winger bawa bola, Cari scrimmage depan gawang. bukan cari scrimmage. Gimana? Kalau lu bisa umpan bersih, Iya. ada yang heading. Oh, iya. Kalaupun nggak bisa, kemungkinan besar nggak bisa. Iya, scrimmage jatuhnya. Minimal bola itu masuk ke corner. Iya. Ngerti nggak? Nah. Jadi kayaknya mindsetnya itu adalah cari corner. Tapi lu nggak perhatiin nggak kemarin? Lu perhatiin nggak kemarin? Nih head speed sih. Bukan hate speech. Tapi udah tolol banget lah Arteta. Tapi lu lihat nggak kemarin? Berapa kali? Ini lu akun sendiri nggak? Gua tambahin satu. Ah, Udah ada ini orang yang mau nerima second ball, jadi dari exactly. Iya. kalau dia keluar kotak kayak Declan Rice, kayak Declan Rice yang ngambil ya kan, atau Zubimendi kan sebenarnya. Trossard, Ya Trossard juga. kan memang makanannya seperti itu. Nah, Tapi ini nggak diulang. di-passing. Iya, nggak maksud Ya gua. itu dia maksud gua, Mon. Plan kayak gini diulang-ulang itu. Ya itu Aduh. maksud gua, Mon. Berapa kali kemarin lawan MU, ya berapa kali bola di luar kotak penalti itu udah ada Declan Rice nunggu, udah ada Trossard, udah ada lu punya opsi untuk balikin bola. Enggak, dibalikin lagi ke winger untuk crossing lagi ke dalam karena tujuannya cuma satu. Bola itu antara bisa berhasil di crossing dan lu heading Iya. atau minimal the worst case scenario kita dapat corner lagi. Cuman gini. Gua mencoba netral, gua coba ngelihat dari sisi fans Arsenal. Ya. Ya. Ini kita bisa ngomong gini karena kita jadi pemenangnya, ya kan? Selalu valid pendapat itu. Tapi game plan ini digunakan berkali-kali sama Arsenal sampai mereka di posisi 1 di UCL dan posisi 1 di Liga Inggris. Nah, Cuman, gua lanjutin dulu. nanti gua Cuman yang gua nggak ngerti dari Arteta adalah game plan lu sebenarnya udah bisa ngepung Manchester United nih. Tapi di depan gagal. Berkali-kali gagal. Lo punya waktu di babak kedua. Lo punya waktu buat suruh pemain lo jatuh, baru lo huddle, bikin game plan baru. Instead of melakukan itu, lo ganti semuanya jadi pemain penyerang. Iya. Itu yang menurut gua kayak, oh ternyata selama ini, sorry. oh ternyata selama ini dia tuh nggak punya plan terlalu banyak ketika dia mandek gitu loh. Berarti emang bukan manajer bagus ini. Lu udah latihan open play, udah latihan finishing, Iya. tapi nggak pernah dipakai. Ya itu. Nah makanya, jadi valid. Dipakai pas lawan Inter doang Ya, kemarin. makanya valid kan yang omongan gue di episode kemarin bahwa Mikel Arteta tidak bisa mengubah permainan di mid game. Ya. Itu udah kelihatan. Kalau di Poros Halang kan motonya support our manager. Nah. Iya. Kalau gua enggak. Oh, enggak lah. Kalau kita di Poros Salang kan kita selalu support the Bro, manager. tapi lu masih satu loh bro. Arteta stay. Gila ya, dia masih satu ya udah nggak support manajer. Tahu nih. aneh. Top of the league. Oh jadi ini fans Arsenal mentalnya. Cuman ya itu tadi gua balikin. Gimana kita? Gua balikin ke omongan Emon Udah tadi. pindah klub kali. Gue bilangin Emon tadi ya. Yang tadi lu bilang kan Emon dengan sistem ini aja mereka top of the league saat ini. Bahkan di Champions League nggak pernah terkalahkan. Intinya game plan dia selalu berhasil. Wait, Tapi ketika mandek ya ini yang gue bilang. Ah. Satu, lu harus akuin Premier League musim ini adalah ajaib bin aneh. Ya, karena walaupun MU sekarang ini posisi 4, poinnya nggak jauh dari posisi 12 sama 15. Iya. Ya, itu satu. Run yang Arsenal pun dengan 2-3 itu nggak jauh. Bahkan sekarang keempat pun tidak jauh, 4 poin kan. Ya, makanya nggak jauh. Ibaratnya Arsenal cukup satu kali slip, City udah di belakang leher lu lagi, udah 1 poin. Dan demikian juga dengan MU dengan posisi Arsenal sekarang cuma selisih 12 poin. Ya, istilahnya bagi gua musim ini memang musim yang lagi ajaib.
Makanya sistem yang set piece ini bisa membawa Arsenal sejauh ini di posisi 1. It will not work dengan sisa 14 pertandingan terakhir ini kalau lu nggak mulai improve yourself, memperbaiki diri dengan open play. Lu tuh harus main. Bahkan gue tanya kalian lah fans Arsenal, terakhir kali kalian bikin gol dari open play itu siapa? Gyökeres, Inter Milan. That's it. Enggak, di Premier League, sorry. Di Premier League nggak ada. Antara gol bunuh diri, gol penalti, ya, gol bunuh diri, gol penalti, set piece. That's it. Itu bagi gue mengkhawatirkan buat kalian kalau memang kalian memang serius jadi juara, ya. Apa itu? Lampu. Apa itu? Oh. Keseruan. Gue Hati-hati, Vi. Udah. Jadi ini this is something you have to improve. Demikian juga dengan Champions League, Mon. UCL lu ketemu kan cuma 2 minggu sekali nih. Ya seminggu apa 2 minggu sekali. Intinya lawan-lawan lu tuh juga week in week out juga ketemu. Makanya lu bisa memanfaatkan ini. Ya, pelatih-pelatih itu akan mempelajari cara main Arsenal bla 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 bla. Tapi you don't meet them every week. Iya. Kenapa kemarin kayak Inter Milan? Ya, kalian membantai Inter Milan, tapi kalian membantainya bahkan dengan Arsenal B istilah kalian kan. Cuman Inter Milan juga kan episode kemarin kita udah make a mock out of it. Siapa sih Inter Milan yang sekarang? It's not the same Inter Milan yang kayak 2-3 tahun yang lalu kan gitu. Jadi it's nothing to be proud of sebenarnya. The thing is, bukan gua mau ngebully Arsenal atau apa. Gue cuma mau bilang, kalian pikirkan baik-baik lah. Arteta is he the right man for the job? Gua agak setuju dengan coach kali ini. Karena 6 years man, dia udah 6 tahun bersama Arsenal. And there's nothing. Dia baru tahun ini, dari bertahun-tahun butuh striker, baru tahun ini ngambil striker. Dan begitu lu udah punya striker, lu nggak manfaatin juga. Kenapa? Karena it was never in your system. It was never in your plan. Lu cuma membeli striker karena ya udah tekanan dari manajemen, mungkin tekanan dari fans untuk beli striker lu pakai. Ini seru nih kalau ada pundit Arsenal nih. Harusnya di sini nih. Cuman ya bagi gua this is the reason why kemungkinan besar, mudah-mudahan enggak ya. Gua juga mendoakan kok supaya lu bisa juara Arsenal daripada gua ngelihat City. Udah the thing is supaya nggak terlalu panjang nih ngomongin Arsenalnya, kasihan gua masih mau ngebully kameraman Arsenal. Basically open play-nya Arsenal itu harus diperbaiki. Ini kameraman Arsenal udah kalah taruhan sama gua. Gyökeres, lu lihat aja dia episode yang mana. Ya, nggak, gua cuma mengingatkan aja. Padahal ya. sebenarnya itu dilepas aja. Taruhan 2 juta. Anjir. Lumayan, potong gaji. Jadi jatuhnya bagi gua ya, open play-nya Arsenal ini adalah sebuah statement yang harus dipertanyakan oleh semua Semalam fans itu Arsenal. sebenarnya udah nge-expose. Lu bayangin, benar-benar kelemahan Arteta sih udah. MU 3 shot on goal, tiga-tiganya jadi gol. 3 shot on goal loh kita. Itu udah sebuah 4 percobaan warning. ya, 4 percobaan. 3, enggak, percobaan 4 shots on goal, 3 jadi gol. 3 shot on goal. Literally 3 shot on goal, 3 becomes a goal. Coba. Shot on target 3. Oh 3, bener-bener 3 ya. Gua Shot on target 3. Berarti Bumo, Dorgu, sama Kunya. Dan tiga-tiganya jadi gol. Attempt kita ada 10. Tapi yang on target itu 3. ya itu yang lanjutin pernyataan kenapa Arteta itu miskonsepsi dan mengekspos kelemahan dia. Sebenarnya jadi gol-gol ketiga kita terakhir itu yang bikin kita menang ya karena semua pemain ada di depan. Sesimpel itu. Jadi ketika bola kerebut nggak ada visi buat bertahan. Ya itu dia. Kalau gua ngeliat gitu ya. Itu statement gua tadi. Profesional ya para pemain itu mereka udah miss position semua. Itu yang statement gua tadi, Mon. Lu ganti 4 pemain, semuanya penyerang. Iya. Udah gitu, pemain kelima pun Madueke. Menit 56, gila sih itu, luar biasa. Dan pemain yang kelimanya Madueke, ibaratnya lu there is no defense kemarin itu. Ya enak lah bagi Arsenal, bagi MU mengeksploitasi Arsenal. Terlalu gambling. Exactly. Kalau masalah gambling, jadi teringat gua. Michael Carrick juga kemarin gambling lo kameraman Arsenal. Ketika Dorgu cedera, dia bisa aja kan masukkan back. Dia masukkan untuk mempertahankan kuat tapi dia belakang. malah masukin Sesko. Udah sama-sama 2 sama aja. The gambling yang diambil Michael Carrick kemarin adalah masukkan Sesko untuk nyari gol kemenangan.
That's the difference gamble. Cuman ya itu yang gue bilang tadi, Carrick tuh ada plan yang gue Nah, lihat. Gue that's nggak the tahu lo difference. ya, gue nggak tahu lo juga. Gue ngelihat plannya dia itu Cunha kemarin. Jadi yang bikin kita jadi beruntung malam kemarin itu adalah ketika bola ke counter, transisinya cepat, nggak ada yang jagain. Udah, Iya. sesimpel itu sebenarnya. Gue bilang dia masukin Sesko itu buat apa ya? Buat decoy, betul. Kalau gue bilang buat decoy. Itu benar banget. Kalau gue bilang Karena golnya dia Cunha- gambling sih gue nggak percaya. Bukan, maksudnya dia gamble dalam arti daripada gue bertahan, ngambil pemain bertahan untuk main, ya udah gue gamble, gue masukkan lagi satu striker, kan bisa aja. Nah ini gue nggak sepakat. Bukan. Kalau gue bilang itu Maksudnya bukan gini loh, Mon. gambling. Maksud gue gini, the gamble-nya itu, ya itu gambling lah. Dalam arti gini. Enggak lah. Ntar dulu, itu menit ke 84. Saya berbeda ya. Ntar dulu. Kalau- Ini menit ke 84, posisi 2 sama. Iya. Udah? Iya. Dorgu cedera. It's called a gamble. Dalam arti, lu lagi away. The safe bet, permainan yang paling aman adalah lu mainkan, lu punya cadangan untuk Dia udah masukin Mazraoui tapi Iya, lu- Ahmad udah ditarik masuk Mazraoui. iya, lu Menurut bisa gua, masukkan itu bet. game plan. Ya, gue tahu itu game plan. Maksudnya gini, lu bisa aja puas dengan seri, itu maksud Iya, gua. iya. Tapi lu nggak mau. Michael Carrick does not want that. Michael Carrick ya itu DNA Oke, nanti gua United jelasin itu. sedikit dah. Dia memasukkan striker juga. Iya. Tujuannya adalah untuk mengambil poin penuh, 3 poin. Dan yang gue setuju dengan yang omongan kalian berdua tadi, kameraman Arsenal, Sesko dimasukkan untuk decoy. Ya itu game Karena- plan bukan gambling. Hold on. It's called gambling dalam arti lu bisa aja bertahan. Itu itu cuma definisi nanti yang kita bahas. Cuman maksud gua, the decoy yang golnya Cunha kemarin, itu gamblingnya yang gue bilang tadi si Sesko itu, it works. Karena Cunha nggak akan mendapatkan ruang sebesar itu kalau Sesko nggak ikut masuk ke dalam. Itu kemarin Ya, Saliba itu game plan telat. lagi. Itu Saliba kemarin telat masuk. Cuman gara-gara ngikutin Saliba itu masih, kalau lu lihat replaynya, Ya, Saliba itu ngikutin Sesko. Detik terakhir melihat Cunha lepas, baru dia maju, which is too late. Ya menurut gua balik lagi ya Pet ya, itu game plan yang gua bilang dari awal. Dia punya game plan Dorgu jadi penyerang, dia punya game plan Cunha masuk Iya. di menit-menit akhir buat hold bola sama nyerang. Itu Kalau lu punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi menurut gua itu pure game plan, nggak ada gambling kalau menurut gua. Sesko dimasukin benar kata kameramen Arsenal, dia jadi decoy. Yang jadi sial adalah dia kena ini, Kena jadi muka. nggak fokus dia jadi. Sisa menit terakhir dia mikir udah sakit banget, itu kenceng sih itu bola tuh. terus gue makin respect kepada Bruno Fernandes. Selama ini gue kirain dia kalau passing bola itu ya udah Ya, kenceng diangkat itu. anjing sekencang itu, ternyata Cuman bukannya gini, Sesko sampai merah cuman cuy. gini, gue jelasin game plan Carrick adalah gue pernah nge-tweet kalau lo follow Twitter gue @paraeng ya sih. promosi. Kalau lo follow Twitter gue sempet bilang di situ sempet beredar video latihan mereka, tapi bukan latihan passing, bukan latihan transisi, bukan latihan nyerang, latihan step. Itu sama kayak latihan jalan yang nggak pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, dan itu terakhir kali gue ngeliat persis Sir Alex Ferguson, dan dia gua rasa ngambil metode itu. Dia latihan step backwards, dia latihan step forwards, dia latihan reverse, dia latihan shuffle loh yang orang dance gitu tuh, shuffle. Nah itu yang dilatih sama pemain-pemain itu. Jadi menurut gue ini adalah game plan ketika lu nggak boleh, ketika udah menit krusial, lu nggak boleh mati langkah. Iya. Bola ada di kaki lu udah harus tahu lari kemana. Iya. Lu udah harus tahu bawa bola itu kemana. Lo lihat footworknya Dorgu berkali-kali ketika dia dapat bola, dia nggak pernah loh yang selama ini di body keambil bolanya. Tapi ketika dia dapat bola, dia tahu dia harus lari kemana. Menurut gue itu udah pure game plan, itu udah master tactical sih menurut gue. Jadi yang diperbaiki sama Carrick adalah fundamental, dan itu dibuktikan di menit-menit akhir menurut gue. Jadi ketika Sesko ada di sana, semua ketarik sama Sesko, ya Cunha dia udah tahu mau ngapain. Gue udah tahu lari kemana, dan ini nyaman, udah gue latih, tinggal gimana kebiasaan gue. Dia nendang sekenceng-kencengnya, di pressing itu bola masuk ke gawang. Menurut gue gila sih, ini sesuatu yang baru yang gue lihat, yang belum pernah dipraktikkan di kepelatihan sebelumnya. Terakhir itu gue lihat ya Sir Alex Ferguson di SAF. Nah ini Biasanya itu yang melakukan itu entah Ronaldo, entah Tevez, entah si Wayne Rooney udah.
Nah ini, atau Park Ji-sung. ini sekarang ini barusan gue nonton yang golnya Cunha. Ini jadi teringat lagi gue, kalau di lawan City ada istilah Bruno Cunha. Kemarin Bruno Shaw. Dorgu, Kemarin Bruno Bruno Dorgu. Dan penutup tentang Arsenal, karena Emon katanya ada info tentang manajemen lagi. Ya. Asik. Ada satu statement baru nih. Kalau lu ketemu sama fans Arsenal di kolom debat atau apa, dia ngomong apa panjang lebar, lu cukup jawab gini aja. It's the fucking biggest. Kan lu nggak lihat tuh pas waktu golnya Cunha, dia lari ke kamera cuma bilang it's fucking biggest. Dia nari-nari. It's fucking biggest. Dan kembali lagi, kalian menyebutnya the Emirates Stadium, kami menyebutnya United Dance Floor. Setelah itu ya artinya United Dance kan Floor. Jesse Lingard dulu kan. Ini kan kalau Jesse Lingard. Ya, kan. maksudnya Jesse Lingard kan berulang kali main lawan Arsenal di Emirates pasti bikin gol kan gitu. Ya. Dan sekarang ada Cunha, karena fun fact, sebelum Cunha pindah ke Manchester United, Cunha juga ngebobol Arsenal bersama Wolves. Makanya sekarang Emirates itu jadi the dancing floor buat MU. Buat Cunha. Musim- Jadi gua ada update sedikit. Ya. Mungkin sedikit aja ya. Jadi terkait manajemen yang dari kemarin tuh kita udah bahas soal Glazers ini. Jangan lupa ya, berkali-kali kalau kalian nge-tweet, kalian di Instagram, Yap. kebetulan lagi ngebahas MU, terus sertakan Glazers out. Ineos out, Glazers out. Glazers out. Iya. Iya. Jadi ini impact-nya gede banget. Udah kelihatan lah, masyarakat, netizen, even media juga ikut-ikutan ngeblow up ya, makanan media ya. Kalau saatnya Glazers harus keluar. Kenapa? Ini Januari 2026. Gue ngelihat di sini ada klausul di mana di bulan Januari 2026 ini aktif. Namanya drag along rights. Apa itu drag along rights? Jadi klausul ini bisa dieksploitasi sama apa ya? Kalau kita bilang orang-orang kaya di luar sana lah yang punya banyak duit banyak, ya siapa lagi? Kalau nggak dari Arab atau dari mana kawan-kawannya itu, mereka punya hak untuk ambil manajemen United. Jadi klausul ini aktif, klausul ini dilempar ke bursa saham. Saat ini memang Glazers itu menetapkan harga Manchester United saat ini antara 5,2 atau 5,7 billion ya euro ya, 5,2 atau 5,7 billion euro. Itu triliun bukan miliar lagi. Nah, ini bisa ditebus. Caranya apa? Ya lo datang, lo beli lembar sahamnya United dan lo bidding United lagi. Sebenarnya ini kesempatan buat Glazers keluar dari Manchester United. Jadi sepanjang Januari dan seterusnya klausul ini aktif. Jadi menurut gua ini mungkin satu kabar baik karena gua ngelihat ada pembicaraan di level atas. Ada beberapa gue lupa source-nya tadi gue baca di mana. Tapi Ineos juga ada potensi buat cabut kalau Glazers jual sahamnya sampai akhir sisa musim ini, akhirnya berganti kepemilikan. Karena artinya kalau ada pemilik yang baru masuk, kalau ada pemilik yang baru masuk, mereka pasti akan bawa staff-staff yang baru dong. Dan belum tentu Ineos cocok sama mereka. Maka itu di bulan Januari ini juga ada nama klausul buat Ineos itu take along. Jadi kalau misalnya ini kejual, dia bisa ikutan dengan alasan bisa jadi gue nggak suka sama owner berikutnya. Yang bisa bikin manajemen, karena dia kan punya 27% ya, yang bisa bikin manajemen gue juga berantakan. Tapi ini teman-teman, gue tentunya ya, walaupun gue neriakin Glazers out, tapi gue nggak berharap Ineos out, karena itu artinya ntar dulu kalau dalam sampai akhir musim ini itu terjadi, menurut gue ini bakalan chaos. Karena manajemen kayak Omar Barada, terus si siapa? CFO-nya United, sebentar, Roger Bell,
Kalau mereka sampai keluar, gue yakin kayak Omar Barada ngikut, Jason Wilcox ngikut, itu udah pasti. Dan ada kekosongan di manajemen yang menurut gue itu bakalan jadi chaos. Kecuali ada kecualinya. Orang yang mau ngambil Manchester United ini, dia udah punya plan teratur, dia udah punya rencana untuk mengganti manajemen dengan segera mungkin sampai kita masuk ke kalau akhir musim. Kalau menurut gua this is where management menurut gua yang I like to Sorry, gua bukan pengacara ini Yeah. tapi menurut gua akan jadi chaos di atas kalau makanya ini gua ngomong dari sisi bisnis ya. This is what I do for a living. Maksud gua ketika sebuah perusahaan ingin mengakuisisi perusahaan yang lain, dia udah pasti memiliki plan. Iya. Untuk menggantikan CFO, CEO, COO-nya itu udah pasti. Dan dia sudah punya mindset-nya itu adalah gue udah mempersiapkan orang itu yang gue bilang. Apakah orang baru atau orang lama yang akan diperkerjakan lagi, itu udah pasti. Jadi you don't have to worry, nggak perlu mengkhawatirkan akan ada kekosongan. Tidak akan pernah ada kekosongan ketika perusahaan mengambil perusahaan. Gue jujur baru tahu tentang yang klausul ini, which is good. Kalau namanya drag along rights. Kalau memang ada klausul ini, this should be done. Ya, karena menurut gue, ini fun fact gue tambahin ke yang statement dari Emon ini. Manchester United, bagi yang nggak tahu kenapa kita teriak Glazer out, dulu membeli Manchester United ini dengan hutang. Hutangnya itu sekitar 600 miliar something US dollar. Glazer membelinya itu membeli United itu dengan berhutang kepada bank, dan Manchester United dijadikan alat untuk membayarnya, jadi jaminannya istilahnya. Manchester United sudah membayar total yang sudah dibayarkan Manchester United kepada bank tersebut adalah sekitar 700 sekian miliar. Artinya sebenarnya utang itu harusnya udah lunas, tapi tidak lunas. Tapi kan diambil terus ya. Tidak lunas, Mon. Bukan karena diambil. Lunas. Bukan karena diambil, tapi karena itu bunganya, Mon. Jadi yang 700 sekian itu hanya bunga yang dibayarkan Manchester United. Hutang pokok sekarang udah berubah menjadi 800 sekian, ditambah bunga yang belum terselesaikan juga. Artinya gini, Glazers selama ini tidak pernah membayar hutangnya. Dia hanya mengambil dividennya. Manchester United yang membayar bunganya, bahkan tidak membayar hutang pokoknya. Ibaratnya kalau lu susah mengerti ini, lu punya kartu kredit, lu belanja nih 10 juta, minimum payment yang lu bayar, lu cuma membayar minimum payment. Artinya kalau lu cuma bayar minimum payment, bunga itu akan bertambah terus. Artinya utang pokok lu tuh akan bertambah terus. Itu yang membuat gua, kenapa gua teriak Glazers out, yaitu salah satunya. Nah sekarang kenapa gua, ya kita mungkin berbeda di sini, kenapa gua mengatakan Ineos out juga? Karena Ineos ini cuma menutupi semua keburukannya Glazers tanpa ada. Kalau kemarin juga gue berharap Ineos bisa melakukan perubahan. Jujur aja, gue berharap 27% itu bisa berpengaruh. Which in a way ada efeknya juga, karena di sepak bola udah tidak Glazers lagi yang megang, minimal orang yang mengerti sepak bola yang memegang sepak bolanya sekarang. Ineos lah ya istilahnya ya. Cuman ini berubah sekarang di gue. Kenapa? Karena gue ngelihat satu, lu memecat 200 karyawan lu, udah. Yang lu menyelamatkan katakan 1 billion lah. Kata dia penghematan. Katakan lu menghemat 1 billion. Gua kasih itu udah gede banget gua kasih. Ya, 1 billion lo saya hemat. Sementara kenapa? Terus. Oke. Sementara lu bikin kesalahan yang menurut gua bodoh banget. Perpanjangan Ten Hag, pemecatan Ten Hag, pemberian belanja untuk Ten Hag. Pembelian Dean Ashworth, pembelian Dean Ashworth, lalu lu memecat Dean Ashworth karena Dean Ashworth tidak mau Amorim yang dibawa. Tapi habis itu lu paksakan Ruben Amorim dan lu memecat Dean Ashworth, lu harus bayar kompensasi Dean Ashworth, lu datangkan Ruben Amorim, lu paksa datang lebih cepat, lu bayar lagi kompensasi ke Sporting Lisbon, habis itu lu kasih biaya untuk beli pemainnya, habis itu lu pecat dan lu harus membayar kompensasi. Ini nominal yang lu lakukan untuk dari Ten Hag sampai ke Ruben Amorim jauh lebih besar daripada penghematan yang lu bilang itu. Artinya apa? Inkompetensinya ini udah jelas terlihat di mata gua. Lalu di antara itu lu masih kepikiran untuk building the stadium. Gua appreciate lu udah membuat New Carrington. North of Manchester project namanya. Gua udah maksudnya gini, gua appreciate tentang New Carrington. Lu udah memperbaiki fasilitas. Yes, it's good. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi stadion itu sebenarnya bukan sesuatu yang urgent. Ya, lu bisa tetap memperbaiki Old Trafford.
Tapi you don't do that. Kenapa? Kalau kalian mau tahu Ini kenapa? stadion ya, kita Ya, bukan kita ngomongin di stadion. Kalau Carrington Nggak, Carrington menurut gua oke. penting. Itu penting. Itu penting. Kalau lu mau tahu kenapa stadion itu dipaksakan untuk dijadikan di bawah Ineos ini, karena di situ ada sponsorship, ada politisnya juga dengan Greater Manchester, ya, dengan Oh ya jelas, Inggris. jelas. Dan ini akan membantu beban hutangnya Ineos berkurang karena dia membuat fasilitas umum baru. Ini semua cuman politik. Ya. Itu kenapa gue minta Glazer out, Ineos out, karena ini sama aja. Yeah. Lu bayangin kemarin yang kayak kata kamera Arsenal, Radcliffe tuh dibu Iya. sama iya, satu iya, stadion. iya. Kalau lu di TV nggak akan kedengeran. Cuma kalau lu lihat di video YouTube dan lu follow di X itu The 1958, terus Stratford Enders, itu mereka nyanyi ngechant. Jim Ratcliffe second, Jim Ratcliffe second, just like the Glazers, Jim Yeah. Ratcliffe second. Itu udah jelas. Bukan karena mereka nggak suka Amorim dipecat atau apa. No, it's simply Glazers sudah mengeksploitasi MU sampai habis-habisan. Dan Radcliffe, cuman Ineos nutupin doang. itu cuma menambah. Intinya nilai. begini, dari yang tadi gue bilang, sebenarnya bukan gua nggak setuju Ineos keluar ya, balik lagi ya. Seakan-akan tadi narasi lu kayak gue pro Ineos. Nah kan lu bilang gue mau bela Ineos. Enggak. Narasi yang lu bentuk ke gua begitu barusan. Oh, Jadi gue takut nih pada Oh, komen, iya, iya. oh Bang Emen tuh pengacara Ineos. Enggak. Ya, si goblok ini nggak bisa ngolah kata-katanya dengan baik. Jadi menurut gua, kalau misalnya ada pergantian yang kita berharap itu terjadi, karena ini udah aktif kan, jadi kapanpun United sekarang bisa dibeli. Tapi kita nggak tahu ya, Glazers sekarang harga 5,2 bisa jadi 7 lagi gitu kan. Ini kan jadi pertimbangan orang buat ngambil. Oh dia bisa naikin harga semena-mena nih, karena sekarang posisi United juga lagi bagus. Dan kalau misalnya itu terjadi, gue berharap banget siapapun yang ngambil, dia udah punya plan yang jelas. Itu kenapa gue bilang, kalau misalnya Ineosnya juga ikutan dibubarin pada saat Glazersnya lengser, di tengah-tengah musim pertandingan seperti ini, dan kita lagi fokus, dan harus diganggu sama kericuhan manajemen di atas, itu nggak baik menurut gue. Kalau memang dia nggak punya plan jelas untuk mengganti sampai di levelnya Ineos, gue bilang itu level B ya. Level C-nya adalah orang yang punya hak veto, yaitu Glazers. Dia nggak mungkin dong, lu juga cabut kalau gue cabut. Enggak, karena di klausul itu ada namanya yang tadi itu gue bilang Tag along. drag along right sama tag along. Jadi kalau misalnya si Ineos juga memutuskan untuk keluar pada saat itu juga dengan alasan gue bisa jadi nggak cocok, misalnya yang udah digaungkan tuh ada shake dari Timur Tengah gitu lah. Kalau memang dia bawa plan belum jelas, akan jadi kericuan di atas, dan itu nggak baik buat kompetisi yang lagi dijalani sama Manchester United sekarang. Tapi kalau misalnya dia, gue udah punya nih plan, gue mau bawa ini, silakan. Nah, gue akan dengan senang hati, dan itu akan diprotes di pertandingan lawan Fulham besok. Jadi the 1958 di game lawan Fulham besok di Old Trafford itu mereka akan lakukan demo besar-besaran, dan gue berharap lo bukan cuman ngeliat terus nge-like, nge-retweet, lo gaungkan juga Glazers out, Ineos out. Udah sesimpel itu. Itu yang kita butuhin sekarang kalau kita mau Manchester United jadi lebih baik lagi. Oke. Itu sih. Untuk menutup episode ini, gue cuma mau nutup dengan kata-kata ini aja. Gue pakai bahasa Inggris untuk kali ini. Ini nanti minta tolong dijadiin shot ya, kameraman Arsenal. Sir Jim Ratcliffe, with all due respect, you once said, if they start mocking me, then I have failed, then I will step down. So, we have mocked you, we don't want you, please step down. Ineos out, Glazers out. Patrick Tarigan dari Porosalang. Raymond Paraeng. Ada kameraman Arsenal yang lagi bersedih. Bye. Thank you. Congrats MU. Wih!